Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosmiati. Kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yang tentang urgensi dalam keluarga. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, akhlak terhadap orang tua, dan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini kita membahas 3 subbab yang sangat menarik. Jadi mari kita bahas materinya. Nah, materi pertama adalah akhlak anak terhadap orang tuanya. Pertama, yaitu seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kedua, bersyukur dengan keberadaan kedua orang tuanya. Kita harus bersyukur ketika kita masih mempunyai kedua orang tua. Ketika kita mempunyai kedua orang tua, hendaklah kita mendoakannya. Ketika ia sudah meninggal atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendoakannya setiap saat atau setiap kita selesai sholat. Yang ketiga adalah berkata sopan dan santun kepada keduanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa kita dilarang mengatakan kepada orang tua. Saja dilarang, apalagi kata-kata yang kasar yang lainnya. Selanjutnya adalah mengasihi kedua orang tua. Kita harus mengasihi mereka, memberikan kasih sayang yang terbaik yang kita miliki, memberikan sepenuhnya kasih sayang kita kepada orang tua selagi kita masih dalam satu atap dengan orang tua kita. Kemudian mendoakan orang tua. Seperti saya katakan tadi bahwa sebagai anak, kita harus mendoakan orang tua baik ia masih hidup ataupun ia sudah meninggal. Hendaklah kita selalu mendoakannya setiap kita selesai sholat ataupun setiap kita mempunyai waktu, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Nah, kemudian materi yang kedua adalah membangun keluarga yang sakinah. Teman-teman, kita harus mengetahui apa sih keluarga sakinah itu. Menurut catatan yang saya dapatkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga anggota keluarganya itu merasa tentram, damai, sejahtera dan merasa terlindungi di bawah satu atap tersebut. Jadi itulah yang dikatakan dengan keluarga sakinah, merasa aman, tentram dan nyaman di rumah tersebut. Kemudian bagaimana sih cara membangun keluarga sakinah? Yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga agar senantiasa taat dalam memahami agama. Menanamkan akidah dalam keluarga, menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan keyakinan dalam keluarga sehingga tetap dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah memberikan contoh akhlak terpuji. Sebagai kepala keluarga harus memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, ataupun anggota-anggota keluarga lain yang ada di rumah tersebut. Kemudian memberikan kesadaran mengenai kedudukan, hak dan kewajiban. Apakah itu sebagai suami harus menjadi pemimpin, sebagai seorang istri harus menurut sama suaminya, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Itulah yang harus kita tanamkan sehingga terbangun keluarga yang sakinah begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan keharmonisan dalam hubungan suami istri agar mereka senantiasa rukun dan mesra. Nah, menanamkan rasa saling menghormati, saling mengasihi itu merupakan sebuah cara untuk mengharmoniskan sebuah keluarga. Untuk membangun keluarga yang sakinah, kita harus membiasakan memiliki bonding dengan keluarga kita, memiliki keharmonisan sehingga keluarga kita itu makin erat begitu. Selanjutnya yaitu menanamkan pola hemat dan sederhana. Sekaya apapun kalian, kita harus menanamkan dalam diri kita pola hemat, karena boros itu adalah temannya setan, teman-teman. Jadi sesederhana mungkin kita
dalam kehidupan kita, tidak usah berlebihan dengan segala gaya kehidupan saat ini. Hendaklah kita selalu senantiasa berpatokan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Walaupun ia seorang Rasul, tapi ia tidak bergeliman harta. Ia hanya hidup dengan sederhana. Jadi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengikutinya. Bagaimana cara membangun keluarga sakinah, yaitu dengan hemat dan kesederhanaan itu, karena memang kesederhanaan itu adalah sesuatu yang sangat membawa keberkahan. Dan kemudian materi yang ketiga adalah larangan KDRT, larangan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri hukumnya adalah haram. Perilaku KDRT juga bisa menjadi dasar atau alasan seorang istri menggugat cerai kepada suaminya. Jadi ketika kita seorang istri mendapatkan KDRT dari seorang suami, kekerasan dalam rumah tangga dari suami, kita bisa menggugat cerai suami kita. Apabila kita sudah tidak merasa dihormati, merasa tidak nyaman di rumah tersebut, tidak merasa nyaman dengan pernikahan tersebut, sudah tidak bisa diselamatkan jalannya dari cerai. Jadi ketika suami kita sudah memukul dengan tidak sewajarnya, kita bisa menggugat cerai suami kita. Jadi apa yang sudah kita tanamkan, apa yang kita lihat, apa yang dilakukan suami kita kepada kita dengan cara yang tidak baik, sudah memukul, menggunakan tangan, menggunakan benda-benda yang tidak sewajarnya. Jadi kita sudah bisa menggugat cerai suami kita, karena wanita itu dalam Islam sangat dilindungi, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang perempuan. Jadi kita bukan dikatakan lemah, kita tidak bisa melawan, tapi kodratnya memang perempuan adalah di mata laki-laki itu sudah lemah. Jadi apapun itu, jadi seorang laki-laki ketika sudah memukul istrinya dengan cara yang tidak sewajarnya, ya kita sebagai seorang istri, sebagai wanita mampu untuk melawan dan menggugat cerai suami kita. Jadi itu pembelajaran hari ini. Jadi ketika suami kita sudah KDRT, sudah melakukan kekerasan dan melakukan pemukulan yang tidak sewajarnya, menggunakan benda-benda yang tidak sewajarnya, kita bisa menggugat cerai suami kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ketiga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jadi ketika ada kesalahan di dalam video ini, kata-kata ataupun pembelajaran yang tidak sesuai dengan pembelajaran kalian, jadi mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses. Dan